sekarang Kang Aro sudah berada di atas puncak situs megalit ya. Daerah sini adalah merupakan peninggalan-peninggalan zaman sejarah zaman dulu. Tapi daerah sini menjadi kontroversial karena belum jelas ya. Ini bekas peninggalan siapa, bekas kerajaan siapa. Ini yang penting bekas sejarah peninggalan zaman dahulu ya. Situs ini baru-baru beberapa tahun ditemukan, makanya belum dibuat dalam buku sejarah atau dalam buku apapun juga. Ini nggak tahu zaman apa ya ini, karena di sini banyak tumpukan batu-batu yang gede-gede. Karena kalau ini buatan zaman orang sekarang, tidak mungkin batu-batu ini bisa berjejer di daerah sini ya. Ini batunya besar-besar, berarti zaman dulu ya. Tapi bisa dibayangkan zaman dulu itu belum ada peralatan yang canggih seperti sekarang, baik itu ekskavator ataupun beko gitu ya. Saya percaya ini adalah peninggalan zaman dulu, tapi ini dari dulu putus generasinya. Jadi sampai sekarang situs ini menjadi kontroversial dan belum jelas. Tapi menurut penelitian ini adalah terjadi pada tahun beberapa ribu tahun ke belakang sebelum Masehi ya. Ini situs megalit yang banyak tumpukan batu-batu, dan tumpukan-tumpukan batu ini diperkirakan kuburan-kuburan zaman dulu atau tempat-tempat acara yang dianggap sakral pada zaman dahulu ya. Ini tumpukan batunya banyak sekali. Ini pun entah makam, entah apa pada zaman dulu. Untuk informasi situs megalit, kita langsung temui saja penduduk setempat, Bung Yuda. Baiklah, untuk kali ini Kang Aro telah bertemu dengan warga setempat, yaitu dengan Bapak Yuda di sini. Kita harus tahu tentang informasi bagaimana situs megalit ini ditemukan dan ini peninggalan zaman apa sebetulnya. Kita langsung simak aja wawancaranya bersama Kang Yuda. Silakan. Kalau untuk Gunung Padang sampai hari ini pun memang Gunung Padang bisa ada yang menjelaskan secara pasti. Namun Gunung Padang kalau secara dilaporkan oleh pihak masyarakat kepada pihak pemerintah kurang lebih pada tahun 1979. Namun kalau Gunung Padang kapan ditemukan itu tidak tercatat, karena dari cerita yang ada bahwa Gunung Padang dari tahun 1979 Gunung Padang adalah sebagai tempat itu disebut sebagai tempat medis, tapa atau sifatnya bersifat ritual. Adapun dalam catatan lain bahwa pada 19 kalau nggak salah 1987 Pandek namanya orang Belanda pernah mengutip di Gunung Padang dalam cerita bahwa Gunung Padang itu menyebutkan Pandek itu hanya menyebutkan bahwa Gunung Padang itu adalah tinggalan megalitik atau tradisi megalitik yang diperkirakan dipakai atau digunakan pada masa zaman batu atau pada zaman sebelum datangnya peradaban yang sekarang ada atau Pandek. Bahkan 19 berapa yang NG Krum pun memang sudah menyebutkan kurang lebih sama hasilnya, yaitu bahwa Gunung Padang itu adalah tradisi megalitik. Ya ya. Baiklah, menurut Kang Yuda ini kan berada posisinya di daerah Tatar Sunda, Jawa Barat. Ini ada kemungkinan nggak bekas peninggalan Pajajaran atau Siliwangi? Menurut Anda gimana? Kalau secara adanya Gunung Padang itu memang adanya di wilayah Tatar Pasundan ya, atau wilayah Jawa Barat khususnya sekarang ya. Ya ada kemungkinan betul bahwa Gunung Padang itu bisa disebut tinggalan zaman Pajajaran atau pada zaman
Prabu Siliwangi. Iya. Namun diperkirakan menurut peneliti pun Gunung Padang itu pada masa itu bukan yang membangun, melainkan memanfaatkan atau mempergunakan dari yang namanya tinggalan nenek moyangnya Siliwangi pada masa lalu. Jadi berarti situs Gunung Padang ini belum, istilahnya tidak ada generasi penerus dari dulu sampai sekarang, nggak turun temurun ya, istilahnya begitu. Kalau secara sejarah memang Gunung Padang dalam artian terputus ya, dalam sejarah yang sebenarnya mungkin terputus. Namun dari cerita yang ada memang ada kuncen-kuncen yang memang itu turun-temurun ada. Namun si kuncen tersebut mungkin karena terputus tadi hanya meneruskan mungkin beberapa tahun atau ke belakang itu mungkin hilang-hilang, lalu generasinya datang lagi, lalu si kuncen-kuncen itu mungkin mengantar. Nah dari generasi kuncen ini memang ada beberapa generasi yang sudah kita kenal di lingkungan. Ya dulunya memang Gunung Padang bukan sebagai tempat biasa, sebagai tempat wisata atau sebagai tempat penelitian atau sebagai tempat studi. Namun difungsikan Gunung Padang itu dulu sebagai tempat ritual, semedi, tapa atau sifatnya yang kayak tirakat ya. Tapi dulu kemungkinan zaman-zaman dulu itu upacaranya bisa aja di sini dibuat sakral gitu. Memang Adat kalau menurut cerita bahwa di Gunung Padang itu memang kalau sewaktu mau dipergunakan sebagai tempat upacara itu hanya sebagai tempat upacara sakral saja. Oh iya. Bukan sebagai tempat biasa. Namun karena sekarang itu dipakai untuk itu karena pemerintah dalam artian menghargai kepada tinggalannya, bahwa Gunung Padang itu adalah nilai-nilai sejarah, jadi harus diketahui, harus diteliti dan harus dikemukakan di mata publik, dikarenakan Gunung Padang itu adalah sejarah yang memang harus kita gali dalam artian membuka sejarah secara pastinya Gunung Padang itu untuk sifatnya pendidikan, penelitian, atau mungkin juga ke arah keagamaan. Iya, terima kasih. Ini kalau daerahnya posisinya ini kampungnya kampung apa, desanya desa apa, kecamatannya apa gitu. Terletaknya situs Gunung Padang ini kurang lebih ada di dua kampung. Di sebelah baratnya ada kampung Cipanggulaan, Iya. sebelah timurnya ada kampung Gunung Padang. Iya. Nah, Cipanggulaan dan kampung Gunung Padang ini terletak di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Oh, Cianjur ya. Ya, Cianjur. Nah, seperti itu tadi kita udah lihat ini situs megalit ini. Jadi yang jelas ini belum ada yang jelas keterangannya sejak zaman dulu sampai sekarang ini. Jadi baru kemungkinan ya untuk mengakses jalan ke sini tadi udah diperjelaskan. Yang lebih jelasnya ke sini jalannya yaitu antara Kecamatan Bangbayang sampai Kecamatan Warung Kondang. Di situ ada pertigaan situs megalit Gunung Padang. Kurang lebih dari situ 20 km. Bagi Anda yang senang berekreasi atau yang senang mengunjungi wisata alam, datanglah ke Gunung Padang. Sekian, terima kasih. Ya, dan yang ini sama, tapi yang jelas ini peninggalan di daerah Tatar Sunda ya, karena ini lokasi berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan sampai saat ini peninggalan sejarah ini masih menjadi kontroversial. Jadi belum jelas bekas peninggalan siapa dan juga pada tahun keberapa. Sampai di situ saja itu kabar yang diterima dari beberapa warga setempat ya. Situs megalit Gunung Padang. Nah, ini adalah tumpukan batu-batunya ya. Ini pohonnya juga entah pohon apa. Ini pun batu-batunya
mungkin sudah mencapai ribuan tahun. Penduduk setempat ada yang bilang ini kemungkinan berbarengan dengan dibikinnya piramida yang berada di Mesir ya. Ini situs ini baru-baru ditemukan ya. Ini banyak sekali tumpukan batu-batu. Entah untuk apa ini manusia zaman dulu menumpuk batu berjejeran seperti ini ya. Nah, di sini pun banyak pengunjung yang ingin tahu sejarah tentang